Shalom Jemaat GB Asia Afrika yang di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun secara online kita tetap semangat, tetap bersuka cita. Tetap bersyukur buat anugerah Tuhan kita hari demi hari. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita sama-sama berdoa. Minta pimpinan Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah pertolongan Tuhan yang Kau limpahkan waktu demi waktu yang boleh kami jalani Tuhan. Sampai hari ini ada pertolongan, ada perlindungan, ada kesembuhan, ada sukacita yang Tuhan limpahkan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dan biarlah pagi hari kami bersama-sama mengakui hanya Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang besar, Allah yang hidup, dulu sekarang dan selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila bersama-sama umat-Mu yang ada di rumah-rumah, kami bersama-sama menaikkan pujian, pengagungan bagi Tuhan dan Raja kami Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami, Raja kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya bahwa kami hidup karena kami percaya Tuhan. Kau Tuhan, Rajaku. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu ada kekuatan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, sebab Engkau Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan yang besar, amin. Dia bekerja di antara kita. In Jesus' name, I praise you Lord, amin. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, yeah. Haleluya. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Sama-sama. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shamed, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will free, and I am here in Jesus' name. Tepuk tangan bersama-samanya bagi Tuhan Raja kita, yeay. Haleluya, amin. Shout to the Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the
the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of God, alive in me, and I am free in Jesus' name. Together, I will live, I will not die. I will declare and live you high. Christ will live, and I am free. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, they cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, they cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, they cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Yeah! Shout it out, shout it out. Hallelujah. Yeah! Ya Tuhan yang Maha Besar, amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain, hanya Yesus yang berkuasa, yang besar. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
all. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. For from you are all things, as who you are all things, you deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, Lord Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and who you are all things, you deserve the glory. Yes. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. Amen. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. Thank you, Jesus. You are worthy. You are worthy, Jesus. Thank you for all you have done. Thank you for your grace. Hallelujah.
Hallelujah. You are worthy, you are worthy. You are worthy, you are worthy. Layak Tuhan, Kau layak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Only in Jesus' name. Thank you, Lord. Your power, your love, your kindness. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We worship you, Lord Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all from. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Biarlah kebenaran firman meneguhkan setiap kami Tuhan. Untuk kami mengakui dan menyadari bahwa hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kuasa-Mu bekerja lewat firman-Mu Tuhan. Meneguhkan, mengajar kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat GBI Kalam Hidup. Terima kasih secara khusus untuk saya sudah anggap seperti keluarga maupun orang tua saya, Bapak Willy dan Ibu Yuliana, serta anak, mantu dan cucu semua. Saya punya keyakinan bahwa Om Willy, Tante Yuliana dan semua keluarga ada dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan semua pengurus, para pekerja yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Doa saya tetap saudara dalam berkat Tuhan dan pasti perlindungan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum saya jauh ingin menyampaikan firman Tuhan, tema yang akan saya berikan yaitu pengharapan di tengah ketidakpastian. Nah, oleh karena itu untuk jauh saya menyampaikan firman ini, saya mau mengajak kita untuk tenangkan hati dan pikiran kita dan kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan yang melayakkan kami dan yang menjadikan kami pelayan-Mu. Tuhan yang menguduskan kami, tentunya juga Tuhan yang mengurapi kami, yang memberikan kami hikmat, sehingga siapapun kami yang mengikuti ibadah online ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua pasti diberkati dan mengalami lawatan Tuhan. Lewat firman Tuhan, kami dikuatkan. Lewat firman Tuhan, kami dituntun. Lewat firman Tuhan, kami diarahkan untuk semakin lagi dekat dengan Tuhan. Tuhan berbicara, hamba-Mu hanya Allah Tuhan saja semata-mata. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru-baru saja kita merayakan hari Jumat Agung, Paskah, dan kemudian kita masuk dalam kenaikan Kristus yang baru saja beberapa hari di belakang sudah kita lewati. Nah, pada hari ini, saudara, saya ingin membicarakan tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Nah, kalau kita tahu bahwa dalam tema ini, bahwa pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian, maka semua orang tidak bisa memprediksi kapan ini akan berakhir, pandemi ini. Kendati sudah banyak negara yang melakukan vaksinasi, saudara. Mungkin saudara juga sudah melakukan vaksin di daerah saudara maupun di daerah lokasi saudara. Saya juga sudah melakukan hal yang sama. Apakah efektivitas vaksin itu akan bertahan sampai berapa lama, dan ini tidak ada yang tahu. Baik dokter, para peneliti, maupun juga para pakar. Karena ini menjadi sebuah trial. Makanya dikeluarkanlah sebuah undang-undang atau aturan yang sifatnya emergensi. Sehingga saya dan saudara bisa melaksanakan vaksinasi. Tentunya itu atas upaya keras pemerintah melakukan vaksinasi ini kepada rakyatnya. Nah, saudara, kita bicara tentang pengharapan di tengah ketidakpastian. Hal yang paling takut dan paling membahayakan dalam hidup kita kalau kita sudah hilang harapan. Karena ketika harapan itu hilang, maka iman kita goyah. Karena iman itu adalah sebuah kata sifat, tapi bisa menjadi kata kerja ketika iman itu dasarnya adalah pengharapan. Iblis tidak menyerang mengganggu imanmu, tidak. Tapi dia mengganggu pengharapanmu. Ketika kita sudah hilang harapan, putus asa, khawatir, rasa takut, maka imun kita juga pasti turun. Maka semangat kita juga semakin memudar. Ini yang paling bahaya sekali. Nah, saya baca dalam sebuah artikel, memang ditulis di situ, setiap orang itu yang sedang mau melakukan operasi, atau dia memasukkan organ lain masuk dalam organ tubuh dia, misalnya dia gagal ginjal dan kemudian dia harus dicangkok ginjalnya dari orang lain, artinya medianya yang punya orang lain, maka dokter juga akan menyuntikkan yaitu hormon supaya tingkat stresnya tinggi, saudara. Tujuannya kalau dia stres tinggi, rasa takut tinggi, khawatirnya terlalu tinggi, tingkat hormon itu diturunkan di posisi tingkat stresnya semakin tinggi, maka imunnya turun. Nah, kalau imunnya kuat, maka benda yang masuk maka terjadi sebuah resistensi. Nah, tapi ketika imunnya itu turun, tingkat stres tinggi, maka imunnya turun, maka baru dia bisa dimasukin untuk organ lain yang masuk ke dalam tubuh dia. Nah, itu berarti sangat membahayakan sekali kalau kita sudah hilang harapan, rasa takut, khawatir yang begitu berlebih di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini menjadi satu titik berangkat kita untuk lihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan ini adalah kelanjutan dari peristiwa kenaikan Yesus. Mungkin saudara sudah dengar khotbah itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 tentang rumah Bapa. Ada sebuah kepastian, saudara. Nah, poin berikutnya yaitu ada di ayat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 adalah menjadi satu hal yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu ditulis Yesus menjanjikan penghibur. Ini yang akan saya bacakan bagi kita dan kita akan merenungkannya bersama-sama, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kalimatnya, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ini kita kembali dulu, saya bertanya kepada saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau engkau mengasihi Tuhan, karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi Dia. Kalau kita tidak bisa mengasihi Dia, maka kita belum menerima kasih Tuhan. Apa itu artinya? Kalau kita tidak menerima kasih Tuhan, maka yang ada timbul tidak punya harapan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka timbul rasa khawatir yang berlebihan. Nah, identiknya adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan, harapannya muncul, semangatnya muncul.
jiwa optimisnya muncul, keyakinan teguhnya muncul. Maka orang itu pasti menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Firman Tuhan. Sudah banyak gereja ini melakukan ibadah online. Sehingga gereja ini menerapkan sebuah pelayanan yang sangat terpadu untuk jemaat Tuhan bertumbuh dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, menuruti perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin jikalau bukan Tuhan yang menggerakkan dalam hatimu. Maka di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Parakletos. Jadi kalimatnya seorang penolong yang lain, yaitu parakletos. Karena Yesus datang sebagai manusia, dia memberikan penghiburan, pertolongan kepada setiap orang di masa pelayanan dia. Maka Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi pecut bagi kita bahwa kita adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan dengan menerima penebusan atas dosa-dosa kita, yang menerima keselamatan atas pemberian Dia. Maka di saat bersamaan pun Dia akan memberikan seorang penolong kepada yang lain, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Maka Roh Kudus itu tidak bisa diminta tanpa Tuhan yang memberikan. Dan Roh Kudus itu tidak boleh keluar dari mulut kita untuk menghembuskan kepada orang lain. Karena kita tidak boleh menghembuskan Roh Kudus kepada orang lain. Yang hanya menerapkan hal itu adalah Yesus. Karena kita menerima Roh Kudus itu, diberikan oleh Dia. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita menolong kita di dalam kesesakan, pergumulan, putus asa, dalam irang harapan, tekanan dalam hidup, dan segala macam, saudara. Maka kalau kita kuat sampai hari ini, sudah pasti karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita minta pertolongan kepada orang lain, maka secara langsung, secara bersamaan, kita sedang mendinai, menyangkal bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Seharusnya pertolongan kita adalah datang dari Tuhan. Engkau tidak boleh pergi ke paranormal. Ada seorang bertanya kepada saya, Pak, mama saya belum dalam Tuhan, belum terima Kristus, Pak. Tapi dia sedang menghadapi penyakit, dan penyakit itu cukup lama menderita, membuat dia menderita. Dan dia baru-baru ini minta saya antarkan saya pergi ke paranormal. Dia tanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Sebagai kamu orang beriman, kamu tidak boleh mengiyakan apa yang menjadi permintaan orang tuamu. Kita tahu memang kita menghormati orang tua kita. Tapi bukan berarti kita kompromi, saudara, untuk hal-hal demikian. Maka kita harus memberikan pengertian kepada orang tua tersebut. Saya bilang demikian. Supaya orang tuamu ini mengenal Kristus juga. Tetapi tidak mudah, saudara, untuk merubah sebuah frame yang sudah terbentuk sekian lama. Dan notabene dia orang yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Jadi dimulai dengan apa? Doa. Memohon pada Tuhan supaya belas kasihan Tuhan turun atas dia. Ketika belas kasihan Tuhan turun atas dia, maka di saat bersamaan juga anugerah Tuhan turun atas dia. Sehingga dia menerima kasih Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, sehingga dia mengalami satu perubahan status menjadi ciptaan yang baru. Atau perubahan status menjadi orang benar. Maka penolong yang dijanjikan Yesus kepada kita, yang dia meminta kepada Bapa untuk berikan kepada kita, sungguh real. Dan saudara, sebagai melayani Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang sudah mengalami Tuhan, maka hari ini kembali firman Tuhan ingatkan bahwa Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu adalah menjadi penolong kita. Nah, ini yang harus kita memahaminya dan mengerti dan merasakannya. Saya tidak bisa paksa saudara untuk saudara mengalami seperti apa yang saya alami. Karena itu sifatnya subjektif dan itu atas kedaulatannya Tuhan. Nah, kalau kita sadar tentang hal-hal demikian, seharusnya saudara, kita juga harus sadar saudara bahwa kita itu menjadi satu bagian
inti di dalam kehidupan Tuhan bahwa kita itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita orang yang berharga di mata Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4, maka Tuhan itu sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Maka penolong yang setia adalah Roh Kudus yang telah ditaruh di dalam hatimu. Nah, ini dia. Poin kedua yaitu bahwa engkau ada pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian itu. Karena memang Roh Kudus ada dalam hatimu untuk menolong engkau. Itu poin pertama. Sehingga kita itu sadar, saudara, bahwa kita hari ini bisa memanage segala pergumulan itu dengan baik karena pekerjaan Roh Kudus. Ada amin, saudara? Nah, poin yang kedua di ayat yang sama, supaya kalimatnya, Ia, kali huruf besar, menyertai kamu selama-lamanya. Kata ini menjadi sebuah kepastian di tengah ketidakpastian, tetapi harus diawali dengan sebuah pengharapan. Jadi kita punya pengharapan yang besar bahwa yang poin yang kedua, di fase sudah lewat Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Kristus, Roh Kudus tinggal dalam kita, bukan semata-mata hanya menolong kita saja, tetapi Dia yang akan menyertai kita selama-lamanya. Artinya, saudara, tidak akan mungkin roh itu keluar dalam dirimu. Maka doktrin kita tidak. Karena ketika Roh Kudus itu ada dalam dirimu, Dia yang akan menyertai engkau. Maka munculkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, kalau seandainya saya jatuh dalam dosa, di manakah peranan Roh Kudus? Maka peranan Roh Kudus itu memang, Roh Kudus itu tidak mungkin keluar, tapi dibuat pasif atas pelanggaran dan kesalahan kita. Tetapi dalam pasif dan dalam kondisi pasif itu bukan berarti dia mati. Jangan juga seolah-olah Roh Kudus itu keluar dalam dirimu. Tidak, saudara. Karena Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan. Pak, tapi ada di dalam konteks perjanjian lama, Roh Allah undur dari Saul. Itu beda. Ini bicara tentang urapan dalam konteks Saul. Maka ketika Saul tidak menerapkan seperti apa yang Tuhan perintahkan, tidak taat, maka roh Tuhan undur dari dia. Atas perintah Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas kedaulatan Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tidak pantas lagi untuk diurapi dan dipakai dalam fase itu. Maka diambillah roh Allah, maka roh iblis masuk. Kalau orang tidak diurapi lagi, iblis sudah menguasai hidup dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan sampai hari ini. Sehingga dalam kondisi ketidakpastian ini, jangan sampai pupuslah harapanmu. Kalau begitu, engkau mengalami kepupusan dalam masalah imanmu atau pengharapanmu, maka sebenarnya engkau, tanda kutip, belum mengalami Tuhan. Belum ada roh Allah dalam hatimu. Boleh kita ada rasa kecewa, rasa putus asa, tapi itu tidak menjadi poin yang kuat untuk menguasai saudara. Apakah orang yang ada Roh Kudus, Pak, dia tidak boleh khawatir? Ada rasa khawatir, tapi khawatir itu tidak boleh menguasai dia. Ada rasa kecewa, putus asa, tapi tidak boleh mendominasi dia. Sehingga hidup dia itu terkontrol dengan baik, kendati ada pergumulan, tetapi dia bisa memanage dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Maka ingatlah bahwa Tuhan menyertai engkau dan Dia ada tinggal dalam hatimu. Nah, ini adalah poin yang kedua. Menjadi pengertian bagi kita semua bahwa Roh Kudus itu, saudara, Dia akan menyertai engkau, saudara, sampai selama-lamanya. Wah, bersyukur sekali, saudara. Kenapa hal ini demikian, saudara, disampaikan? Karena itu ada di ayat yang ke-18. Ayat ke-18 firman Tuhan katakan apa? Aku tidak akan, kalimatnya, meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya, ketika Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan sebuah tempat khusus buat saudara dan saya, maka Dia memberikan saudara Roh Kudus dalam hatimu. Nah, Roh Kudus yang berperanan aktif dalam dirimu itu adalah sebagai bagian janji Allah.
Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga Yesus yang secara manusia, physically, tinggal bersama dengan mereka pada saat itu, meninggalkan mereka naik ke surga, maka di saat bersamaan mereka tidak lagi dibuat menjadi yatim piatu. Karena kenapa? Karena ada Allah tinggal dalam hati dia. Ini yang perlu saya sampaikan bagi kita. Supaya pemahaman kita itu mantap dan terarah dengan baik. Begini saudara. Dalam konteks perjanjian lama, Allah itu terlalu jauh sekali. Allah itu jauh tidak terlihat, saudara. Tapi kuasanya itu dinyatakan bagi kita masing-masing. Maka Allah itu bisa berbicara secara audible kepada para nabi-nabinya pada saat itu untuk menyampaikan sebuah pesan. Maka karena waktu saat itu belum ada Alkitab, saudara. Maka Allah bicara kepada raja yang dia angkat atau kepada nabi yang dia utus dengan perkataan-perkataan secara audible. Jadi bisa lewat mimpi, bisa ngomong langsung, atau lewat benda yang lain seperti Musa. Semak berduri, Allah bisa bicara dari semak itu. Jadi Allah bisa bicara juga lewat malaikat, saudara. Itu banyak sekali kejadian ketika Abraham meragukan tentang janji Tuhan bahwa dia akan punya anak yang banyak seperti bintang di langit, pasir di lautan. Nah, ketidakpercayaan Sarah di usia tua bahwa dia akan mengandung, maka datanglah 3 malaikat ke Mamre untuk mengingatkan bahwa Sarah akan hamil. Tapi Sarah itu seolah-olahnya pupus, saudara, pengharapannya. Karena usia sudah semakin tua, sudah tidak mungkin lagi punya anak. Di saat itulah tekanan. Mungkin kita sedang mengalami hal yang sama. Dokter katakan tidak mampu. Orang di sekitar katakan usiamu sudah tua, tidak produktif lagi untuk menghasilkan make money, saudara. Di dalam situasi kesulitan apapun, saudara, di saat itulah harus ada pengharapan, secercah harapan. Maka malaikat itu datang untuk mengingatkan kembali. Nah, ini yang saya mau ingatkan bagi kita. Jangan putus asa usiamu tua, kamu tidak berproduksi. Masih ada saja pemeliharaan Tuhan. Karena dia janjikan menyertaimu sampai selamanya dan engkau tidak akan dibuat Tuhan menjadi yatim piatu. Artinya kita tidak sendirian, saudara. Memang dia tidak terlihat, tetapi dia tinggal dalam hati kita. Nah, ini yang harus saya berikan pemahaman bagi saudara lewat firman Tuhan. Maka Allah yang jauh itu, saudara, dimengerti menjadi Allah menjadi manusia, tinggal bersama dengan mereka pada saat itu. Selama 33,5 tahun, yaitu Yesus sebagai manusia. Disitulah Yesus menerapkan begitu banyak nilai-nilai pengajaran, mukjizat yang dikerjakan, orang mati dibangkitkan, sakit disembuhkan, pengajaran-pengajaran yang bombastis, yang bermakna, berdampak, sehingga mereka mendeklar bahwa tidak ada orang yang mengajarkan seperti dia, yang punya kuasa. Maka saat itulah penerapannya Allah yang tadinya tidak dapat dilihat, tapi bisa dilihat lewat wujud manusia, yaitu Yesus. Maka Yesus berjanji, aku minta kepada Bapa, aku akan memberikan seorang penolong yang menyertai engkau, supaya engkau tidak jadi yatim piatu. Jadi Allah yang tadinya terlihat menjadi Allah yang tinggal dalam hati kita. Lebih close lagi, lebih dekat lagi. Jadi ini jemaat Tuhan harus memahaminya dengan tepat. Supaya kita itu di tengah-tengah ketidakpastian ini tidak menjadi drop imanmu. Tidak menjadi terbuang. Bahkan engkau merasa bahwa kita ditinggal sendirian. Tidak. Itu hanya perasaan kita aja sih sebenarnya. Sebenarnya dia ada bersama dengan kita. Dan memang ada dia sama kita. Bukan sebenarnya lagi. Memang ada dia bersama dengan kita. Jadi saudara jangan khawatir. Jangan ragu tentang hal itu. Jangan seperti Thomas minta bukti. Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun engkau percaya. Karena inti dari sebuah kepercayaan itu kan pengharapan. Tidak ada kata lain. Ini firman ini ingin memberikan sebuah peneguhan atau rekonfirmasi lagi kepada saudara dan saya bahwa tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Jadi kita harus punya pengharapan tentang hal itu, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kendati engkau sebagai single parents,
Atau engkau sebagai seorang anak yang orang tuamu sudah meninggal. Baru-baru ini ada sahabat saya yang papanya meninggal hari ini pagi. Ibunya meninggal hari ini pagi, dikubur sore hari. Di hari yang sama mamanya dikubur, bapaknya kritis. Terus kemudian esok harinya bapaknya meninggal, pagi hari, sorenya dikubur. 2 hari orang tuanya meninggal, langsung jadi yatim piatu gara-gara COVID, saudara. Saya telepon dia, kalimat dia hebat. Bro, kalimatnya, Tuhan sayang mereka. Dan Tuhan tetap menyatukan mereka di rumah Bapa. Wah, ini hebat sekali, saudara. Pernyataan itu adalah pernyataan orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Sehingga dia meyakini bahwa secara dunia dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi secara spiritual dia tidak sendirian. Karena ada karya Roh Kudus ada dalam hati dia. Sehingga dia sendiri merasakan damai dan sukacita yang begitu luar biasa. Nah, ini yang menjadi satu pengingatlah bagi saya dan saudara bahwa tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan ini, apakah saudara sedang sendiri, apakah saudara single parents, atau saudara sebagai orang tua yang anak-anakmu tidak bersama dengan saudara, dan apapun status saudara dan kondisi saudara, ingat, Dia menyertai engkau selama-lamanya. Nah, bagian ini harus diingat bagi kita semua. Ayat 17, firman Tuhan bilang apa? Ayat 17, yaitu kalimatnya, untuk menegaskan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Kalimatnya baik. Jadi poin ketiga, saudara, bahwa pengharapan di tengah ketidakpastian itu, yang pertama tadi, bahwa Roh Kudus itu yang menjadi penolongmu. Dan yang kedua adalah dia menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Artinya apa? Banyak orang yang putus asa, hilang harapan, karena firman yang menjadi kebenaran itu dicoba diganggu oleh iblis, mengganggu saudara, bahwa saudara tidak boleh meyakini dan mempercayai firman itu sendiri. Itu yang bahaya sekali. Maka Roh Kudus yang ada dalam hatimu yang akan menerangkan kita tentang mana itu benar dan mana itu yang tidak benar. Karena kebenaran yang ada dalam dirimu adalah kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Maka Roh Kudus yang ada dalam dirimu, ketika engkau meyakini firman itu benar dan firman itu pasti tergenapi dan firman itu yang menguatkan kau, maka pengharapan itu muncul. Saya sama saudara sama, membedakan adalah status saja. Karena saya hamba Tuhan, saudara jemaat. Tapi sebenarnya di mata Tuhan kita sama. Karena Roh Kudus itu tidak memilah-milah. Misalnya Roh Kudus ini buat pendeta 80%, jemaat 3%. Enggak begitu. Itu menjadi satu kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang saya rasakan dan saudara saya rasakan sama. Maka orang yang memiliki pekerjaan Roh Kudus atau Roh Kudus ada dalam hati dia, dia ingin menyampaikan kebenaran tanpa kompromi, menyampaikan kebenaran tanpa keraguan. Maka ketika dia menyampaikan kebenaran, tujuannya adalah supaya seseorang yang mendengarkan kebenaran itu memiliki pengharapan. Dan iblis mencoba untuk mengganggu tentang hal itu. Tapi kita punya keyakinan teguh bahwa pengharapan itu selalu hadir dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita sudah tidak berani lagi membicarakan kebenaran dengan tegas, maka wajarlah kalau saudara hilang harapanmu. Tetapi kalau kita berani menyampaikan sebuah kebenaran dengan apa adanya, justru saudara akan melihat bahwa saudara bisa berdiri tegak, tidak goyah di tengah ketidakpastian ini. Nah, pertanyaan saya buat saudara,
Apakah di dalam fase hari ini ketidakpastian ini, apakah Tuhan menutup berkat buat engkau? Ya tidaklah. Apakah Tuhan tidak lagi pelihara hidupmu? Ya tidaklah. Apakah Tuhan tidak melindungi engkau, tidak menjaga engkau? Ya tidaklah. Dia selalu memerintahkan malaikat menjaga saudara. Double covering. Dia ada dalam dirimu seumur hidupmu, selama-lamanya, Roh Kudus itu. Tetapi di sisi yang lain, Allah juga memerintahkan malaikat untuk menjaga saudara karena engkau adalah berharga. Nah, jemaat Tuhan harus ingat ini. Kalau tidak ingat ini, maka kita ada di persimpangan jalan. Paling gak enak mediokritas. Di tengah-tengah, tidak mundur ke belakang, tidak maju ke depan. Di tengah-tengah. Dan tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Sangat bahaya sekali tentang hal ini, saudara. Kalimatnya ayat 17, yaitu roh kebenaran titik, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kalimatnya, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 27 adalah sebuah konfirmasi yang ditegaskan terus, saudara. Buat kita semua. Bahwa kita yang telah mengenal dia, maka kebenaran itu ada dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jangan sedikit pun berkompromi untuk ketidakbenaran untuk supaya kita eksis. Itu bahaya. Di dalam situasi yang ketidakpastian ini, banyak orang tawarkan, saudara, pasti berbisnis ini tapi dengan cara yang ilegal, berbuat ini tetapi tidak sesuai aturan, melayani seperti ini dengan cara pandang dunia, kan bahaya. Kayak saya selalu bilang begini, melayani Tuhan jangan otaknya bisnis. Melayani Tuhan dengan pikirannya adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Maka tidak ada jiwa oportunis, yang ada kita bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan kita, maka orang yang mendengarkannya pun, yang merasakannya pun juga merasakan kebaikan Tuhan. Karena kenapa? Kebenaran itu jelas dan tidak dapat dikompromi oleh apapun. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun engkau berada, tidak akan pernah engkau hilang harapan. Yang tadi yang pertama, karena dia memberikan penolong buat engkau untuk selama-lamanya. Dan yang kedua tadi jelas, dia akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, ada kebenaran yang absolut dan tidak perlu diragukan lagi, ada di dalam dirimu. Poin berikutnya, saudara, di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kalimatnya, kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hebat sekali. Poin terakhir ini menjadi satu pegangan kuat bagi kita. Bahwa dia kembali mengingatkan saudara. Yaitu apa? Karena aku hidup, kalimatnya. Dan kamu pun akan hidup. Karena aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka poin yang terakhir, saudara, poin yang keempat, kenapa engkau tetap punya pengharapan di tengah ketidakpastian? Karena dia ada di dalam dirimu dan engkau juga ada di dalam diri dia. Yaitu bicara tentang apa? Terikatnya kita dengan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketidakpastian itu. Sehingga di dalam kondisi kesulitan ekonomi, masalah pribadimu, dalam keluarga engkau, apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan keterikatan engkau yang kuat dengan Tuhan. Maka janji Tuhan, dia tetap pegang tanganmu.
Dia tetap memeluk engkau dan dia tidak akan dapat melepaskan engkau sedikit pun. Jangan lagi ada putus asa di tengah situasi ketidakpastian ini. Tetapi yakin terus bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Saya ingatkan kembali lagi jemaat Tuhan. Engkau yang menyaksikan ibadah online ini. Poin pertama, Roh Kudus diberikan kepadamu supaya engkau ditolong oleh Tuhan terus. Yang kedua, Dia sertai engkau, bukan hanya menyertai engkau, tetapi melindungi engkau, menjaga engkau. Dan yang ketiga, engkau akan menyampaikan kebenaran tanpa sebuah kompromi. Melakukan kebenaran tanpa sebuah rekayasa. Dan yang keempat, ada keterikatan engkau dengan Tuhan yang begitu kuat, sehingga tidak ada satupun yang dapat merebut engkau dari tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang indah ini membuat kita memiliki harapan yang besar dalam Tuhan. Maka Yesus berkata, apabila engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, tidak perlu besar, big hope, no, small hope. Tetapi ketika engkau punya harapan yang kecil saja, maka engkau tahu ada Tuhan yang besar menolong saudara. Harus tetap semangat saudara dan optimis dalam menghadapi gejolak yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan secara global. Pasti ya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Mari saudara, saya mau ngajak kita untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Diberkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga tidak ada satupun umat-Mu Tuhan yang tercerai-berai, yang kondisinya mengalami kondisi yang sangat berat, tapi mereka tetap ada dalam kekuatan Tuhan. Diberkatilah hidup mereka masing-masing ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika Bandung yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Mari bergabung dalam Komsel Live Group GBI Asia Afrika. Komsel ini sebagai sarana untuk kita saling melayani, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Komsel ini, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di layar ini. Mari kita ambil bagian di kesempatan yang sangat baik ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan saudaraku, kita bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kita mau akhiri dan kita naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Jemaat Tuhan, GBI Kalam Hidup, kita sudah ada di akhir dari ibadah online ini. Dan saya yakin saudara sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara sudah dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Tidak boleh ada yang putus asa. Kita harus punya pengharapan di tengah ketidakpastian ini. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntut, menegur, memimpin dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.